Halo teman-teman semua, makasih udah mampir di video pertama aku. Hari ini kita bakal ngebahas satu topik sejarah yang sering banget bikin ramai di kolom komentar mengenai pembangunan Jalan Anyar Pangarukan di zaman Dendels. Yang bikin seru itu, cerita soal proyek ini ada dua versi yang saling tabrak. Terus di media sosial juga sering muncul video yang bilang Dendels itu sebenarnya udah bayar rakyat, cuma bupati kitanya doang yang korup. Nah, karena banyak yang bingung, di video ini kita coba lurusin pelan-pelan. Mari kita flashback ke tahun 1808 Masehi. Pada saat itu, Herman Willem Dendels datang ke Jawa sebagai gubernur jenderal. Di banyak video pendek, Dendels sering digambarkan kayak tokoh film laga. Jalannya cepat, ngomongnya tegas, gayanya keras. Ada juga yang bilang, untuk nyelamatin Jawa, Dendels bangun jalan hampir 1000 km dalam waktu yang super singkat. Tapi di sisi lain, ada juga konten yang fokus ke sisi gelapnya. Biasanya ditampilin animasi rakyat lagi kerja rodi, sementara pengawas berdiri sambil membawa cambuk. Komentarnya pun cukup pedas, yang dimana komentarnya itu seperti Dendels kejam, kerja rodi itu kerja sampai mati. Dari sini bisa kita lihat kalau orang-orang udah kebagi dua kubu dalam melihat sosok si Dendels ini. Dalam narasi sudut pandang kolonial yang sering muncul di konten sejarah dari luar negeri atau akun-akun Eropa, pembangunan jalan raya pos digambarkan sebagai langkah modernisasi. Rodi disebut Herediensten, semacam kerja wajib yang sudah ada sebelum Belanda datang. Disinilah klaim video yang cukup viral itu muncul. Banyak konten menyebar, screenshot arsip kolonial yang tertulis angka belasan sampai puluhan ribu gulden. Narasinya begini, ini loh, bukti Dendels sudah menganggarkan dana untuk bayar pekerja. Dan dari sini muncul argumen yang cukup populer. Kalau uangnya nggak sampai ke rakyat, yang salah bupatinya pribumi yang korupsi, bukan salah Dendels. Beberapa kreator luar negeri bahkan bilang Dendels itu adalah pahlawan infrastruktur yang visinya jauh melampaui zamannya. Ini narasi yang menempatkan Belanda sebagai pihak yang rapi, tertib, dan mau membayar. Mari kita beralih ke narasi sudut pandang Indonesia. Di video dari kreator lokal, nuansanya jauh lebih kelam. Banyak yang mengutip penelitian Sartono Kartodirjo atau Om Hokham yang menunjukkan bahwa kerja rodi itu dipaksa, bukan sukarela. Banyak video sejarah di Indonesia memunculkan ilustrasi rakyat menebang hutan, mengangkat batu raksasa, bahkan bekerja belasan jam per hari. Di kolom komentar biasanya ada yang bilang, kakek buyut saya cerita soal ini, katanya ini memang dipaksa. Atau kalau dibayar, kenapa banyak yang mati? Sebagian sejarawan menegaskan bahwa dokumen pembayaran itu hanya administrasi. Di lapangan, rakyat jarang atau sama sekali tidak menerima apapun. Bahkan, makan saja mereka harus bawa sendiri atau disuruh cari di hutan. Kisah korban juga sering muncul di video. Ada pekerja yang mati kelelahan, ada yang diberi makan seadanya, atau meninggal dan langsung dikubur di tepi jalan. Perkiraan jumlah korban mencapai ribuan hingga puluhan ribu. Perbedaan dua narasi ini sebenarnya terletak pada siapa yang dijadikan pusat cerita. Di versi kolonial, dia menonjolkan Dendels sebagai tokoh besar, penuh visi, dan bertanggung jawab. Sedangkan di versi Indonesia, dia lebih menonjolkan rakyat yang tubuhnya menjadi bahan baku dari proyek itu. Kalau kamu lihat keduanya berdampingan di TikTok, rasanya kayak lagi nonton dua film yang ceritanya bertolak belakang. Video kolonial bilang kalau rakyat itu dibayar, sedangkan video Indonesia bilang kalau dibayar, kenapa yang mati sampai ribuan. Debatnya nggak akan pernah selesai, karena dua-duanya pakai bukti versi masing-masing. Bayangannya tuh gini, video pertama dia menampilkan arsip Belanda, potongan dokumen, dan angka anggaran. Sedangkan video kedua menampilkan ilustrasi pekerjaan dengan kaki terikat, tubuh kurus, mata sayu. Keduanya memang bicara sejarah yang sama, tapi dari dunia yang berbeda. Video pertama bicara tentang administrasi, dana, dan efisiensi. Sedangkan video kedua bicara tentang kelelahan, kematian, dan pengalaman penderitaan. Disinilah sejarah bukan cuma soal tanggal, tapi soal siapa yang punya suara.
Makanya kalau kalian nemu video yang bilang Dendels itu baik, dia itu udah bayar rakyat, atau yang sebaliknya, Dendels itu kejam, rakyat habis diperas. Coba tahan sebentar. Lihat dulu, videonya lagi ngomong dari sudut mana. Soalnya, satu kejadian yang sama bisa kelihatan beda banget kalau dilihat dari dua arah. Yang penting kita belajar buat melihat sejarah dengan kepala dingin dan pikiran yang jalan. Terima kasih banget udah nonton video pertamaku. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.